Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan bentuk peduli dan kecintaannya kepada umat manusia dengan menciptakan satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat manusia itu tetap mampu mempertahankan eksistensi dan melanjutkan peradabannya. Karena seandainya manusia ini terus dibiarkan tanpa adanya spasi atau jeda untuk mengkonsumsi makanan, atau kita menyebutnya al-imsak atau as-saum, maka bisa dipastikan manusia ini semakin hari semakin akan pendek umurnya. Karena nafsu serta syahwat manusia semakin hari semakin tidak terbendung, sehingga yang penting enak di tenggorokan semuanya dihantam. Tak mengenal itu apakah halal ataupun haram, syubhat. Terkadang nafsu itu mendominasi di dalam tubuh manusia. Tetapi lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan, jangankan yang syubhat ataupun yang haram, halal pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa potensi manfaat yang bisa kita raih ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mengajak kita untuk berpuasa. Salah satunya adalah sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian disehatkan. Menurut penelitian saintis hari ini, ilmu pengetahuan modern telah menyebutkan bahwa tidak ada satupun manusia, bahkan yang menjadi tren, yang menjadi gaya hidup modern saat ini adalah adanya intermittent fasting atau sengaja berpuasa, tetapi mereka hanya berpuasa, misalkan tidak makan tapi hanya minum. Tapi sekali lagi itu tidak mendatangkan pahala. Berbeda dengan bulan suci Ramadan ini. Makanya hari ini Al-Quran setiap hari masuk laboratorium penelitian. Karena apa? Semakin hari semakin memperlihatkan bahwa tuntunan ajaran dari Al-Quranul Karim itu mengandung kebenaran sekaligus mampu menjadikan tonggak untuk melanjutkan peradaban. Jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sore alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah. Ini tiba-tiba badan saya lumayan meriang gitu, karena ada sedikit nikmat yang dicabut oleh Allah, yakni gigi saya sedikit lumayan sakit gitu. Makanya saya tetap mengatakan bahwa demi Masjid Syuhada insya Allah saya akan datang sambil berdoa, karena minum air pun lumayan dahsyat sakitnya. Jemaah tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang ingin disampaikan pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini adalah bagaimana sholat itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena sekali lagi sholat ini adalah ibadah yang unik sekaligus karismatik.
Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu Allah perintahkan melalui Rasul, itu tidak dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadah salat Allah sengaja mendatangkan, menghadirkan, mengundang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa manfaat, apa kebaikan yang bisa kita raih dengan melalui ibadah salat ini? Karena sekali lagi, seandainya manusia itu membangkang dan tidak ada yang mau mensujudkan dahinya, kepalanya melalui ibadah salat ini, sama sekali tidak akan mengurangi derajat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, jika manusia ini semuanya taat, maka juga tidak akan mengurangi, bahkan meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, semua perintah di dalam agama itu akan kembali kepada manusianya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Wahai orang yang beriman, ketahuilah bahwa jangan pernah sekali-kali engkau mendekati solat itu dalam keadaan mabuk. Apa hakikat yang sebenarnya Allah ingin gaungkan, yang Allah ingin sampaikan melalui ayat ini? Dengan mengatakan bahwa mari kita lihat anak manusia modern saat ini, banyak yang memang kelihatan tidak mabuk, tetapi ketika mereka sholat, mohon maaf, mereka, kalau bahasa anak mudanya itu, ngefly, terbang kemana-mana. Maka mohon maaf, sholat yang terbang melayang-melayang itu, kira-kira apa manfaat yang bisa kita raih di dalamnya? Jangan kita memang puluhan tahun menyembah Allah melalui sholat, tetapi kita mendatanginya dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Makanya sang filosofis maupun psikologis atau orang saintis modern hari ini mengatakan bahwa hakikatnya orang yang sholat itu adalah media yang terbaik untuk meluapkan atau menumpahkan segala risaunya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa arihna ya Bilal bis shalah. Bilal, istirahatkan aku, bawa aku healing melalui Al-Quran. Karena kita hari ini maunya healing terus, padahal Rasul mengajarkan healingnya melalui sholat, bukan jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan belum tentu bisa mendapatkan ketenangan. Karena mohon maaf, dalam perjalanan terkadang kita harus memikirkan perut, memikirkan kenyamanan dan seterusnya. Akhirnya pulang jalan-jalan stres lagi. Tapi lihat ketika kita sholat, maka ada ulama, bahkan sains modern menyebutkan hari ini bahwa coba kalau orang melihat dalam dirinya dalam sholat, seandainya ada masalah besar yang ada di kepala orang yang sholat itu, bagaimana ketika ia ruku, maka bisa dipastikan ember masalah itu akan tumpah sedikit demi sedikit. Puncaknya ketika manusia itu mampu bersujud, memposisikan dirinya dalam keadaan yang paling hina. Karena mohon maaf, derajat manusia yang paling dijaga itu adalah kepalanya. Dan saat kita sujud, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh permasalahan hidup insya Allah terselesaikan, akan tertumpahkan melalui sujud. Tapi kok pertanyaan sekarang, wah saya tarawih Ustaz kok semakin stres saya. Apalagi kalau imamnya baca 1 juz. Di sini 1 juz Pak kalau tarawih. Insya Allah malam ini, malam ke-11 saya akan membaca juz 11. Dan insya Allah 1 juz. Ya boleh? Ya 1 juz sedikit aja gitu, 1/4 juz gitu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang sholat itu justru hanya menjadi pelarian. Bagaimana kita ada maunya baru datang melalui sholat.
Jadi mohon maaf, mungkin kalau malaikat melihat kita, ya elah, lu mau datang salat karena ada masa lalu doang. Rata-rata kita posisinya di situ. Padahal Al-Quranul Karim melalui solat ini dengan menyebutkan wa aqimus sholat wa basyiril mu'minin. Melalui solat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggembirakan manusia, bukan hanya dari segi fisik maupun dari segi rohani kita. Insya Allah melalui solat ini Allah akan memberikan ketenangan serta kedamaian. Maka as-salatu li dzikri, salatlah agar engkau semakin dekat mengingatku, maka aku pun akan mengingatmu dan akan dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi mari kita mempertanyakan bagaimana pengaruh salat kita di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengarkan sebuah petua dari guru saya dengan mengatakan bahwa jika solatmu tidak mampu memberikan ketenangan, maka tanyakan pada dirimu, engkau sedang olahraga atau sedang olah ruhani, yakni melalui solat. Karena terkadang kita solat tidak ada pengaruh positif yang kita mampu dapatkan. Maka pertanyakan, kita dari niatnya saja, itu niatnya untuk apa sebenarnya kita sholat? Nggak usah kita terlalu jauh melihat bahwa bagaimana sholat ini kelak yang menjadi pertanyaan utama ketika kita di yaumil qiyamah. Nggak usah, kita hanya melihat bagaimana manfaatnya di dunia ini. Maka bisa dipastikan orang yang doyan, orang yang selalu rindu untuk sujud, maka dipastikan insya Allah orang-orang ini akan meraih ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pun dalam menghadapi kehidupan dunia yang sementara ini. Jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Al-Quran ini, bagaimana sholat ini didirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya aqimus sholat, dirikan sholat, karena orang yang mendirikan sholat itu berbeda dengan orang yang if'alus sholat. Allah tidak pernah menyebut satu redaksi dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa if'alus salat wa atuz zakah, tetapi selalu menggandengkan kalimat atau redaksi wa aqimus salat. Apa manfaat yang bisa kita petik? Bahwa ketika orang yang benar-benar menegakkan solat dengan sebenar-benarnya solat, maka insya Allah jauhkan dari sifat-sifat yang disebutkan juga dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu memang benar-benar berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa idza waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyudzana lahum, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa banyak orang yang sholat hanya bermalas-malasan, hanya karena gengsi, hanya karena malu kepada tetangganya, maka ia terdorong untuk mendatangi masjid untuk sholat. Padahal sholat itu sama sekali bukan untuk keperluan itu, bahkan kepentingan itu, tetapi sholat adalah hidangan Allah. Ini adalah mi'rajnya, ini adalah mi'raj seorang mukmin kepada Allah. Tidak ada satupun ibadah yang dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan membalas dialog-dialog tersebut. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menjawabnya, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka Allah terus menjawabnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawabnya,
untukmu dan untukku adalah untukku. Apa yang kalian minta akan aku berikan, dan engkau memujiku itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah dialog kita, permohonan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku bermohon ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus mengulang-ulang terus kata ihdinas siratal mustaqim? Karena mari kita lihat kenyataannya, banyak yang meminta pertolongan hidayah, tetapi banyak juga yang hari ini tersesat. Maka bukan hanya ketersesatan kita yang kita minta melalui sholat ini, tetapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ketersesatan bukan hanya ditunjukkan, tetapi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang paling diridhoinya. Kalau misalkan ada, mohon maaf, Gojek yang bertanya kemudian kita menunjukkan, bang, alamat yang abang cari di sana no, belok kiri, kanan, mentok, lurus, gang, masuk lagi, susah nggak? Masih susah. Karena apa? Hanya ditunjukin. Tapi bagaimana perasaan seorang driver yang ketika ia bertanya, bagaimana, di mana alamat ini, tiba-tiba kita mengatakan, ayo bang, sini, saya antar sampai rumah orang yang abang tuju itu. Maka itulah tujuan tertinggi ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita semuanya insya Allah tetap dalam naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini dua ibadah yang insya Allah mampu melangitkan kita, melejitkan potensi derajat kita, ibadah puasa dan ibadah sholat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.